di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, pada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Jemaat Tuhan, kami udah bangkit di sini. Haleluya. Kita pujikan, haleluya. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu, bawa
lebih berharga. Hanya pribadiku Bapa, biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Sejumpara rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadiku Bapa. Biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu. Hatiku milikmu seutuhnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mengucap syukur semua karena kebaikan-Mu, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Kiranya Kau iring di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Kami mau siap bersorak-sorai Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang pada pagi hari ini bertugas Tuhan, dari WL, singer, tamborin, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menyertai Tuhan. Hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ada roh-roh kuasa yang kegelapan yang ingin mengganggu Tuhan. Kami bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Inilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Masih semangat ya, kita mau bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ajaib, memulihkan
tulus tercurah bagi rencana, mendampingkan Tuhan pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Bersorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita.
Tuhan. Puji nama. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pernyataan Tuhan saya boleh ada sebagaimana saya ada di hari ini. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan di bulan April kemarin. Ya, pertama ini selama 9 bulan Tuhan kasih kepercayaan kepada saya untuk menjadi seorang wakil Tuhan yang diberikan untuk menjadi seorang ibu, dan tepat pada April 26 tanggal 26 kemarin saya melahirkan dan diberikan seorang putri. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tak membawa Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu. Apa kemarahanku awal, hati yang berjuang dalam roda kebenaran sampai selamanya. tak membawa Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu. Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang berdebar dalam roda kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Dan balas kasih yang ku terima darimu. Bagaimana ku menolak cintamu? Inilah yang ku
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, inilah kami hamba-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai hamba-Mu boleh taat dan setia akan Engkau. Dan biarlah kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang tidak baik, apa yang tidak benar yang sudah kami perbuat, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sudah melayakkan hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau jamah, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerimanya, dan kami boleh juga melakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, terang yang selalu menerangi hidup kami, untuk kami boleh berubah, untuk kami boleh menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh damai sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya, hari ini tengah-tengah kita ada tamu pembicara
Ko Ferry dan di sini bersama dengan istrinya Cek Vera, kiranya ini akan memberkati kita semua pada saat siang hari ini. Amin. Siap diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan. Terima kasih Pendeta Ire. Halo Rere, ketemu lagi. Bapak Ibu semua ketemu lagi sama saya. Saya cek di laptop saya, kita pernah ketemu di bulan Januari ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi udah nggak asing dengan saya. Sudah pernah dengar cerita tentang Vera? Enggak, saya guyon aja. Dulu kan saya ngomongnya gini, saya kenalan sama istri saya namanya Vera. Berarti kan dia jodoh saya kan gitu. Karena nama saya Ferry gitu ya. Oke, buat yang kecil-kecil, aduh guyonan bapak-bapak ini ya. Oke, Bapak Ibu kita akan ngobrol, kita akan berbicara tentang manusia baru ya. Untuk langit dan bumi yang baru ya. Bapak Ibu kalau pernah lihat film tentang kiamat nggak? Hah? Udah pernah nggak? Film 2012 itu konon 2012 katanya ada kiamat gitu ya, semua udah siap-siap. Berapa kali orang-orang ngomong tentang kiamat gitu ya. Tapi ya mungkin akan ada gitu ya. Bukan berarti kita kemudian jadi hidup sembarangan gitu. Bapak Ibu kalau kita lihat tentang hari-hari akhir, Bapak Ibu punya teori seperti apa? Apakah bumi itu kemudian akan didatengin meteor besar yang kemudian akhirnya jadi hancur lebur? Atau tiba-tiba ada air bah? Tapi Tuhan ngomong katanya udah gak ada air bah lagi gitu ya. Kemungkinan besar ada api, ada bencana mungkin, atau gempa bumi seperti yang terjadi di film 2012 itu. Pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? Nggak ada, nggak bisa milih gitu ya. Dan hari ini saya nggak khotbah tentang itu sebetulnya ya. Tapi saya mau ngomong tentang ini. Kalau kita berpikir bahwa bumi itu nanti akan hancur sehingga diganti dengan bumi yang baru ya. Ya kalau gitu nebang pohon aja bisa-bisan. Kan juga nanti hilang kok bumi, betul atau tidak? Dieksploitasi aja bisa-bisan. Nambang aja pasir gede-gedean. Nambang aja emas sampai nggak karu-karuan, betul atau tidak? Kalau kita berpikirnya seperti itu, termasuk orang Kristen, berpikir bahwa bumi itu akan hilang, akan hancur, ya udah dieksploitasi aja sekalian. Dihancurkan aja sekalian. Ya. Kenapa kok kita ragu? Bersama dengan orang duniawi, ya toh, yang serakah-serakah itu, hancurin aja bumi itu sekalian. Tapi saya nggak melihat apakah itu sesuai firman Tuhan, betul atau tidak? Apakah kemudian kalau kita sesuai firman Tuhan, orang Kristen, ya bahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala kita juga ikut dalam euforia, misalnya contoh mengeksploitasi bumi, kayaknya kok itu nggak Kristiani. Kayaknya itu bukan murid Kristus. Kayaknya itu bukan dari firman Tuhan. Ya. Buat saya Bapak Ibu, buat saya, bumi yang ada tetap seperti ini. Langit yang ada tetap seperti ini. Kita harus jaga bumi. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau nggak ditangkap sama Gubernur Jawa Barat. Di TikTok kan lagi heboh ini ya. Anak kecil aja ditakut-takutin sama Gubernur Jawa Barat. Nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau sekolah. Nanti dimasukin ke barak militer, gitu ya. Sampai saya mau pindah ke Jawa Barat. Kayaknya bener deh Jawa Barat, ya. Walaupun bukan Kristen, kayaknya dia melakukan value-value atau nilai-nilai Kristen ini, jangan-jangan. Diamenin sama Bapak Gembala. Gitu. Ya. Apakah kita itu akan mengikuti cara-cara duniawi dalam kita melestarikan bumi dan sebagainya? Enggak. Ya. Langit dan bumi yang ada ini akan jadi baru kalau isinya manusia baru. Bapak Ibu. Jadi saya berharap bahwa kitalah yang harus pertama kali jadi manusia baru. Bapak Ibu familiar ya dengan kata-kata manusia baru? Manusia lama? Harusnya demikian ya Bapak Ibu ya. Setelah sekian lama berada di gereja ini, bergereja di tempat ini, saya berasumsi, nggak tahu benar apa enggak berarti ya. Saya menganggap
bahwa di antara kita, bahkan semua yang melayani Tuhan di tempat ini, itu manusia baru. Tidak lagi manusia lama. Ya. Apa cirinya manusia baru gitu ya? Nah, cirinya manusia baru ya dia sudah ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 saya bacakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya itu lahir di 6 Februari, tahun 76. Berarti sebentar lagi mau umur 50. Saya berencana, ya, semoga nanti saya punya kesempatan nih Yere sama Rere gitu kan ya. Justru saya akan merayakan ulang tahun saya itu 4 November. Karena 4 November tahun 90, saya itu bertobat dan jadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Nanti saya akan jelaskan. Moga-moga rumah saya cukup undang semua orang gitu. Atau kalau misalnya nggak undang semua orang, di sini aja ulang tahunnya gitu ya. Boleh juga itu, ide yang baik gitu. Tapi singkat cerita, kenapa kok saya menghargai 4 November tahun 90 dibandingkan 6 Februari tahun 76? Karena 6 Februari tahun 76, saya belum dalam pengenalan akan Allah. Worship leader, Ibu, gitu, mari kita mengenal Allah di awal gitu ya. Ingat ya Bu ya, tadi ngomong begitu loh, saya catat. Mari kita mengenal Allah. Buat saya Bapak Ibu, mengenal Allah jauh lebih penting daripada mengenal selebriti. Lebih baik mengenal Allah daripada mengenal Kang Deddy Mulyadi. Gitu ya. Tetapi kita mungkin lebih mengenal Kang Deddy Mulyadi hari-hari ini jangan-jangan dibandingkan dengan Bapa di sorga, Yesus Kristus. Saya malah menghargai 4 November tahun 90 karena itu benar-benar turning point, titik balik saya. Dari hidup di dalam dosa, kemudian masuk dalam kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Oke, udah cukup banyak. Baik, bagus ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya ketika kita dibaptis dalam kematian itu, baptis di sini gimana? Dicelupin kan? Gitu ya. Diselamin gitu ya. Di sungai mana? Oh, enggak ya, ada di kolam atau bak? Kolam, oke, baik. Atau empang? Oh enggak, kolam, yakin. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, tidak lagi hidup yang lama. Nanti saya akan jelaskan, ada satu slide yang menjelaskan bagaimana manusia yang lama dan bagaimana manusia yang baru. Tapi saya mau beritahukan bahwa startnya yang pertama adalah bertobat. Mengaku Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, gitu kan ya, dengan mulut. Dan dalam hati percaya bahwa Bapa setelah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada kuasa kebangkitan. Kalau makanya kita merayakan Paskah. Kalau nggak ada Paskah, nggak usah jadi orang Kristen. Setuju atau tidak? Ya, cuma masalahnya Paskah itu selalu kalah heboh sama Natal, ya kan? Termasuk diskonnya. Ya kan? Mall itu lebih kasih diskon lebih besar di Natal dibandingkan dengan Paskah. Banyak orang mengabaikan Paskah. Padahal Paskah itu adalah yang lebih penting, gitu ya. Karena itu yang membuat kita semua itu yakin bahwa kita itu berubah karena ada satu kehidupan yang baru. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang telah dibaptis, yang dibaptis dalam Kristus, lebih hebat lagi. Kita itu mengenakan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang namanya disalibkan ya mati. Namun aku hidup. Tapi aku, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Ternyata tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Tidak berhenti 4 November tahun 90. Saya masih ingat, saya itu nuwakal banget. Saya pernah cerita enggak, saya itu separuh preman. Tahun 90 itu saya itu kebanyakan nonton film Hongkong. Saya itu kalau misalnya, sorry, saya lihat kamu gitu ya. Ya, 5 detik kamu nggak mengalihkan pandangan matamu ke saya langsung datengin. Lu mau ngajak berantem? Gitu. Preman bener lah ini. Ya. Pokoknya dulu di SMP Negeri 3 Praban itu,
Ya, saya itu mungkin kelas 2 aja ngajak berantemnya kelas 3. Jadi kalau kelas 3, siapa yang berani sama saya? Yang lebih gede daripada saya pun mikir kalau mau berantem. Iki Cino Edan, gitu kan ya. Iki, waduh, preman pol iki, wes ya. Dan kenapa kok saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Kenapa kok saya merasa kayak saya itu sangat pemberani dan sebagainya? Gak punya harapan. Papa mama saya meluaratnya minta ampun. Tapi saya sekolahnya ranking 1. Karena mama saya nge-push saya untuk ranking 1. Dari SD, dari TK, dari SD. Jadi SMP itu saya fight, berusaha. Tapi teman-teman saya itu punya tas ransel, Jansport, yang keren. Sampai hari ini saya nggak punya. Ya, sepatu apa tuh yang itu loh, Converse, ya, yang keren kayak gitu. Saya tuh minta sama papa saya, Pak beliin tas ransel. Papa saya ngomong nggak punya loh. Ya, kalau sekarang gitu saya nangis gitu ya. Bapak itu kalau ngomong nggak punya itu memang nggak duwe gitu kan, tidak punya. Nah ini anak ngotot gitu ya. Kalau sekarang kan malu jadi anak, ngapain minta-minta kayak gitu ya. SMA itu naik, SMA normal, saya udah Kristen ya. Tapi kalau SMP itu, karena nggak punya figur bapak, berontak habis-habisan ya itu. Ya, sampai akhirnya saya tiap kali nakal kok ketangkep terus bingung saya. Jadi bajingan kok angel ya. Gitu ya, 3 kali nakal, 3 kali menyusun tawuran besar. Sampai akhirnya yang terakhir itu semua anak cowok itu dikumpulin di bangsal sekolah. Hanya gara-gara saya. Saya tahu yang nggak dikumpulin, karena saya dipanggil di ruang guru. Dihabisin sama guru saya. Ya, sekolah emakmu ya, wah. Guru kalau marah ya ternyata juga sangar ya. Saya pikir guru ya nyantai, cool gitu ya. Waduh, mau arah sekali. Karena ya mungkin ya udah, saya sekolah negeri. Udah negeri kan pasti yang Cina sedikit, betul nggak? Gitu, udah Cina nakal banget gitu. Dia nggak ngerti kalau saya ranking 1. Gitu. Di guru BP saya pernah ditanyain, matematikanya berapa? 9. Tuh, 9, serius saya. Wah, guru saya nggak terima, guru BP nggak terima loh. Bahasa Inggris berapa? 9. Lu mau nanyain sebelah mana? 9. Ya. Dia terakhir ngomong, bahasa Jawa berapa? Kalau nggak 8, 9, Pak. Loh kan nggak ada hubungannya. Nakal sama pinter atau goblok, betul lah ya, gila sama pinter sama goblok kan nggak ada hubungannya. Pinter, goblok gitu aja kan ya. Bukan masalah nakal atau gila dan sebagainya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ya, saya bertobat, selesai semuanya itu nggak berhenti sampai di situ, nggak bisa. Ya, karena saya saking nakalnya tanggal 4 November tahun 90 itu saking nakalnya. Kakaknya Stephen Tong waktu itu, ya. Kalau bisa saya itu naik becak pulang ke rumah dari, Bapak Ibu tahu Ghost Skate nggak? Ghost Skate itu zaman dulu banget, WJ-nya Yere. Ghost Skate mana tuh? Gitu aja. Embong Malang tahu nggak? Sebelahnya TP ada gedung yang gede yang kayak nggak kepake itu, nah itu namanya Ghost Skate. Dulu Ghost Skate tempatnya untuk skating zaman dulu gitu ya. Sepatu rodaan waktu itu. Dari sana saya jalan kaki, Embong Malang kan nggak boleh ada becak. Saya jalan kaki sampai ke Tidar, pojokan Tidar itu saya naik becak, saya itu berharap ada truk gede kalau bisa nabrak. Terus langsung berangkat gitu. Soalnya saya tahu saya ini nawakal. Beberapa kali itu ingin bertobat itu nggak berubah hidupnya, paham nggak maksud saya? Karena kan dapat firman Tuhan gini, kayak penjahat di sebelahnya Yesus tahu nggak? Ya toh? Pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus ya toh? Sekalian berangkat gitu loh. Kalau saya kan pikiran saya ini nakal sudah nggak ada obatnya gitu loh. Udahlah lupakanlah, sudahlah sekalian berangkat supaya saya langsung masuk surga. Sampai sekarang masih hidup. Ya. Nah, kalau sampai sekarang masih hidup gitu aja, kan ada tugasnya, betul nggak Bapak Ibu? Kan ada tujuannya, makanya Efesus 2 ayat 10, bahwa kita itu diciptakan dalam Kristus, ya, diciptakan Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya, bahkan sebelum saya ada, sebelum 6 Februari 76, Bapak di sorga itu sudah punya rancangan pekerjaan baik yang harusnya Ferry lakukan. Cuma saking dableknya dari 76 sampai tahun 90, barulah saya ngerti kalau ada pekerjaan baik yang Tuhan
Mau saya lakukan. Dan hari ini termasuk berbicara kepada Bapak Ibu semua, termasuk perbuatan baik enggak Bapak Ibu? Termasuk Bapak Ibu juga yang punya kesempatan hari ini datang di gereja, melakukan pekerjaan baik enggak? Baik. Kita semua melakukan pekerjaan yang baik dan Tuhan izinkan itu. Oleh sebab itu, yang menjadi kunci selanjutnya itu bukan berhenti menjadi ciptaan baru, tetapi apa? Mengalami pembaruan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu bisa lihat juga di situ ya, walaupun kecil. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Udah lewat ya, tahun 90 ke bawah itu udah lewat. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini balik lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Bahwa Bapa di sorga menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18 kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Wah, dan kerennya dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Roma 8 ayat 29. Yang Bapak Ibu hafal senengannya Roma 8 ayat 28. Betul atau enggak? Yang Roma 8 ayat 28 apa bunyinya? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka atau bagi kita yang mengasihi Dia. Enak ya dalam segala sesuatu. Bapak Ibu saya nge-gym kemarin, kapan lalu itu ya. Enggak tahu gimana barbelnya jatuh. Boom. Hampir dekat kaki saya. Ya. Sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu. Kalau begitu boleh enggak jadi kesaksian? Boleh? Boleh, ya. Tapi kalau kena, boleh nggak jadi kesaksian? Boleh juga. Karena kena atau nggak kena, Allah bekerja nggak dalam segala sesuatu? Mendatangkan kebaikan nggak buat saya? Jadi sebetulnya kalau hari ini kita hanya menyaksikan kasih Tuhan itu karena kebaikannya, karena yang enak, yang kita terima. Lu nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan lanjutkan. Tetapi ketika kita mengalami seperti Ayub misalnya seperti itu, bisa enggak kita tetap menyaksikan kasih Tuhan? Ya harusnya bisa. Karena Roma 8 ayat 28 itu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Makanya saya enggak pusing. Firman Tuhan ngomong asal ada makanan dan pakaian cukup, sudah itu cukup buat saya. Ya. Kalau saya lihat lemari pakaian saya aman, sampai mati kayaknya aman. Gak rusak-rusak kok juga. Batik saya ini loh puluhan tahun. Sepatu saya ini loh. Kok enggak puluhan tahun, sorry, enggak puluhan tahun. Tapi mungkin 10 tahun ada. Ya. Sepatu saya lebih ajaib lagi. Ini mungkin sudah 15 tahun. Seperti itu. Saya kalau sama barang mungkin gara-gara dulu melarat ya. Jadi makanya saya tuh sama barang ya hati-hati. Karena ya rasanya buat apa buang-buang duit hanya untuk beli barang baru, enggak perlu. Saya ngerawat semua barang-barang itu. Ya supaya apa? Ya nggak usah beli-beli ya nggak apa-apa. Ya. Tapi silakan Bapak Ibu pergi makan pecel lele, itu untuk perekonomian Sidoarjo ya. Silakan sebulan sekali pergi sama keluarga makan-makan itu sangat dianjurkan. Ya, kalau perlu dianjurkan sama Bapak Pendeta. Ya. Supaya apa? Supaya kita memberi juga kepada mbak-mbak sama mas yang lagi kerja, betul atau tidak? Nah kalau duitnya disimpan terus ya buat apa juga, silakan dipakai. Tapi juga nggak tiap hari, ya kebanyakan micin soalnya. Nanti bahaya. Tapi Roma 8 ayat 28 itu lanjutannya ke Roma 8 ayat 29 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, ya lewat mungkin hal yang enak, hal yang tidak enak. Itu semua tujuannya adalah membuat kita serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah yang sulung. Ya, anak sulung itu selalu jadi model. Kalau sukses, adik-adiknya ngikuti. Kalau enggak sukses ini, ya, berat memang jadi anak sulung. Dan Yesus berhasil. Ya, dia disebut anak Allah, dia disebut juga yang sulung. Dia adalah kakak sulung kita semua. Ya, bahkan lebih sulung daripada Abraham yang sudah malah datang duluan, malah dianggap Yesus yang lebih sulung. Karena sulung di sini yang dimaksudkan adalah dia adalah model. Bapak Ibu tahu model ya?
model itu yang jadi panutan, yang dilihat oleh orang. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Cuma problem kita sekarang ini adalah kita ini senengannya suka balik, padahal kalau Bapak Ibu lihat salib, seharusnya yang tertinggal di salib sana itu adalah manusia lama kita. Nah, manusia lama kita ini, manusia lama, manusia baru itu digambarkan seperti pakaian. Makanya kan mengenakan itu kan pakaian. Jadi kita pakai lagi pakaian kita. Manusia lama itu yang jadi problem. Ya, yang kita mau bahas habis-habisan itu di sini aja, slide ini aja. Ya. Ini sampai jam 3 sore ya ibadah. Jam 4. Jadi inilah perbedaan. Kalau kita ngomong manusia lama itu seperti apa, manusia baru kita itu seperti apa. Saya sering melihat, kita sering melihat, Bapak Ibu juga merasakan, kita sendiri pribadi, kok sering manusia lamanya yang muncul. Padahal pada waktu Bapak Gembala membaptis kita, pada waktu diselam itu kita bersatu dengan kematian Yesus. Pada waktu dibangkitkan, enggak kan ditarik kan sama Pak Gembala. Kalau enggak kan udah dia-biasa ntar. Enggak paham kan maksud saya? Kan diselemin gini kan ya pasti ditarik toh sama Bapak Gembala, ya kan. Kalau 5 menit kelepek-kelepek kita gitu aja. Paling beberapa detik ditarik. Nah, itulah manusia yang baru. Kata baptis itu banyak dipakai di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Kalau orang Surabaya, orang Sidoarjo pergi ke Jakarta, kalau belum pernah kena macet sampai 8 jam mau pulang sampai kencing kalau bisa taruh di botol aqua seperti itu namanya belum dibaptis. Ngerti nggak maksud saya? Oh kamu kalau di Jakarta belum pernah ngalami kemacetan gara-gara banjir dan sebagainya seperti itu belum dibaptis. Itu kata baptis itu dipakai banyak hal. Contoh lagi, ada seorang preman juga namanya Nicky Cruz tahun 80-an itu. Nicky Cruz itu orang sangat terkenal pada waktu itu, orang Amerika Latin. Jadi preman. Bapak Ibu kalau mukanya kita itu kan sawo matang seperti ini ya. Pergi aja tahun 80-an jalan di Chicago, Amerika gitu ya. Pasti ditakutin. Karena dipikir orang Amerika Latin. Orang Amerika Latin pada waktu itu, galak, lebih galak daripada orang Madura gitu ya. Yang ada di Surabaya. Mereka itu jadi penguasa jalanan. Nah, Nicky Cruz itu gembongnya, akhirnya bertobat. Gara-gara ada seorang pendeta yang bernama David Wilkerson. David Wilkerson itu sampai berdoa mati-matian, menginjili para preman ini dan sebagainya. Salah satunya adalah Nicky Cruz. Nicky Cruz cerita, ya, untuk bergabung dengan preman-preman itu, ada tradisi bahwa satu orang yang bergabung itu akan dikelilingi 10 orang. Terus diapain? Digebukin. Kalau masih hidup, silakan jadi preman. Kalau mati, ya mohon maaf lahir batin gitu aja. Gitu ya. Tiba-tiba lebaran gitu. Ya udah mohon maaf gitu. Itu namanya katanya Nicky Cruz, itu namanya baptisan. Jadi dibaptis ala preman itu gayanya seperti itu. Tapi intinya sebetulnya istilah baptis itu menunjukkan apa? Artinya kalau kita habis digebukin 10 orang, lalu kemudian kita masih hidup dan jadi preman, jadi manusia baru nggak orang itu? Ngerti nggak maksud saya? Ya baru sudah. Dulunya takut digebukin, sekarang kalau dia berantem, ngerti nggak? Saya udah pernah digebukin 10 orang, santai bro. Gigi, tanggal dan sebagainya. Saya udah pernah di sana, paham sampai di sini ya. Jadi kunci dari baptisan itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya contoh Bapak Ibu menunda-nunda dibaptis dan sebagainya, berarti Bapak Ibu mungkin nggak yakin kalau Bapak Ibu itu mau berjalan dalam jalan Tuhan. Itu aja. Tetapi siapapun yang sudah percaya pada Yesus dan dia mau berada di dalam jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dibaptis. Karena dibaptis itu memberikan kuasa supaya kita tidak lagi menjadi orang lama, menjadi manusia yang baru. Itu makna baptisan yang sangat penting. Oleh sebab itu kita tidak lagi berpikir sia-sia. Ya, saya itu ngelihat begini Bapak Ibu. Harusnya kekristenan,
Harusnya orang yang membaca firman Tuhan, hidupnya nggak dikejar-kejar pinjol. Betul atau tidak? Hidupnya nggak merana, hidupnya nggak susah. Selain pinjol apa lagi yang membuat kita susah ini? Ya. Judol, kita nggak judol, nggak pinjol, apapun yang belakangnya all, gitu ya. BO nggak termasuk. Nggak terlibat semuanya itu. Mengapa? Karena kita manusia baru. Nah yang terlibat dengan judol, pinjol, itu jelas bukan manusia baru. Jadi manusia baru itu harusnya manusia yang sudah direvolusi hatinya dan pikirannya. Sehingga hati dan pikiran yang sudah diperbarui itu memiliki cara hidup yang baru. Tidak seperti orang duniawi itu tadi. Kalau gitu, yang ini mohon maaf nih, yang kayak saya ya tinggal di Petemon, Surabaya, gang-gang persis kayak gang-gang di sini, Bapak Ibu ya. Jalannya ya nggak lebih baik daripada jalan di sini. Jadi saya ke sini nostalgia gitu ya. Aman, senang malah gitu kan ya datang ke sini. Pertanyaannya mungkin gini, apakah Pak Ferry kalau seandainya saya jadi manusia baru bisa soge nggak? Kalau saya ngomong ya, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh gitu ya mengerti yang Tuhan mau ya bisa soge nggak? Menurut saya bisa. Karena manusia baru pasti rajin, betul enggak? Manusia baru mau belajar enggak? Pasti. Manusia baru masuk nyontek? Enggak. Ya, Bapak Ibu waktu saya kuliah, SMP, SMA, kuliah, saya enggak nyontek. Pernah satu masa di mana saya dalam kegelapan, bergaul dengan teman yang salah. Nyontek saya. Malu ketika ada saingan saya, ranking 2 itu ngomong gini, ya aku enggak apa-apa, aku ranking 2. Yang penting aku nggak nyontek. Waduh, itu jelek gitu ya. Habis itu saya nggak pernah nyontek. Kuliah saya nggak pernah nyontek. Teman-teman saya yang nilainya lebih bagus daripada saya, nyontek-nyontek dan sebagainya. Pada waktu saya bekerja, orang-orang yang nggak nyontek itu kira-kira lebih pede nggak? Lebih pede orang yang nggak nyontek. Orang yang nyontek gimana? Nggak pede. Karena setiap kali kalau mau ngerjain apa? Lihat sebelahnya. Bapak Ibu, kita menjadi manusia baru bisa nggak? Semua itu terjadi, yang baik-baik itu terjadi pada kita, belum bisa. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya jadi orang Kristen nanti pasti soge. Enggak. Tapi saya juga nggak mau kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen terlibat judol dan pinjol. Dalam hutang, dibelit hutang, begitu banyak. Enggak, harusnya enggak. Teman-teman saya yang di Petemon, saya itu waktu jalan ke sini. Teman-teman saya yang di Petemon, ketika saya sudah gede, saya nyapa. Saya masih normal. Saya sapa semua teman-teman saya. Yang Jawa-Jawa itu. Ya karena saya Cina sendiri mungkin kali ya di daerah situ. Jadi saya sapa mereka. Misalnya sebut saja Mas Budi, kan Budi nama yang umum gitu ya. Mas Budi, ngapain dia? Becak. Tuh pertanyaan saya, apakah becak itu salah? Enggak. Jawab saya tegas ngomong, becak itu gak salah. Ya. Terus kemudian kayak saya jalan ketemu sama Mas apa gitu ya, Eko misalnya itu. Saya nyapa, Mas Eko, iya Fer. Gitu, senengnya hidup di kampung itu kan nyopo, betul nggak? Saya seneng gitu ya. Saya itu makanya dibandingkan dengan keluarga saya yang lain, Fer itu bedo. Kenapa? Saat benono arek cangkruk, saya berhenti nyangkruk di situ. Cuma mungkin 10-15 menit itu sudah cukup buat orang kampung, betul atau tidak? Coba kalau misalnya itu di kampung gitu, ono arek cangkruk terus kemudian, ngerti nggak maksud saya? Wah, dipenceni, gak cuma sing Cina, betul atau tidak? Sing Jawa kayak pun ya juga dianggap gak Jawa, ngerti nggak maksud saya? Ya. Makanya saya bingung kalau anak ibu-ibu di kampung itu, ibu-ibu di kampung, Ferry ku Jawa, bingung aku. Ndi itu kok Jawa nih, ndi apa? Ngomotoi sipit kayak gini disebut Jawa. Tapi kan ngerti maksud saya Bapak Ibu ya. Jawa yang dimaksud ya. Istri saya nggak ngerti, tenang ya. Istri saya itu rumahnya di Dharma Usada Bapak Ibu ya. Yang keren gitu ya. Nah ini anak Petemon, makanya dibilang Ferry ku Jawa gitu ya. Dulu kecil saya nggak ngerti. Nah, ngomong apa tadi kok bisa ngomong gitu? Si Mas Eko saya sapa.
Eko, yo Fer, kok gak kerja Mas? Tanggal abang. Saya bingung, apa maksudnya tanggal abang? Oh ngaku loh, kerja wis siap budal gawa sepeda motor. Ternyata tanggal abang, tahu Pak Gembala, dia aja yang libur. Ya, dia aja yang libur. Iya, dia yang nggak ada kerjaan. Ya, waktu itu saya nggak ngerti, sekarang kan ngerti. Ireng apa bang? Ngomongnya gitu sekarang kalau ketemu sama Mas Eko. Ireng apa bang? Abang. Duh, iya gitu saya ya. Kalau sudah ngerti ngomongnya seperti itu. Tapi poin saya begini, Bapak Ibu ketika saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, nggak nyontek, nggak apa dan sebagainya seperti itu, nah saya berdoa supaya orang yang sungguh-sungguh juga tanggalnya nggak merah, setuju nggak Bapak Ibu? Tapi yang nggak sungguh-sungguh pada waktu itu, nah ya itu, ya tanggalnya abang terus, gitu ya, akhirnya apa itu utang apa dan sebagainya. Nah saya percaya bahwa manusia baru pasti rajin. Itu loh pikiran saya begitu Bapak Ibu. Makanya saya nggak rela kalau ada orang Kristen yang sudah jadi manusia baru, harusnya ya hebat. Ya, hebatnya gimana? Gini, manusia lama berpikir sia-sia. Contohnya apa? Berpikir sia-sia itu. Ya itu tadi, ya. Tuh TikTokan itu sekali-sekali supaya enggak apa itu namanya enggak ketinggalan zaman gitu loh, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari TikTokan terus enggak lapo-lapo dan sebagainya itu namanya berpikir sia-sia Bapak Ibu. Setuju enggak? Ya, pada satu titik tertentu enggak bosen lah nonton Netflix terus gitu kan ya. TikTokan terus enggak bosen lah ya. Harusnya kita ya diperbarui dalam roh dan pikiran. Baca firman Tuhan gitu ya. Baca firman Tuhan supaya apa? Kita dapat pemahaman yang baik. Gelap dalam pengertian jauh dari Allah. Enggak, karena baca firman Tuhan akhirnya hidup dalam kebenaran, mencintai kekudusan. Bapak Ibu, mencintai kekudusan enggak gampang, enggak gampang. Tuhan aja ngomong begini, jalan Tuhan itu jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar, enggak gampang. Tapi percayalah, kalau kita jalanin, ya enggak kroso. Betul atau tidak? Pada waktu saya Kristen pertama kali, saya itu cuma dikasih uang saku itu 500 rupiah. Ya. 500 rupiah itu saya dikasih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu enggak, soalnya enggak pergi ke sekolah gitu kan, enggak dikasih gitu ya. Nah 500 itu saya persembahkan untuk Tuhan. Kayak pelit ya. Padahal kan masih dikasih 500 yang terakhir saya kasih untuk persembahan. Tapi itu saya latih sejak saya kecil, saya remaja. Pada waktu saya pertama kali kerja, belajar untuk memberi 10%. Betul atau tidak? Untuk Tuhan. Seperti itu. Sekarang penghasilan saya ya pasti lebih gede daripada yang pertama kali. Tetap ngasih enggak? Tetap ngasih. Kenapa? Enggak kroso. Paham ya maksud saya? Karena kita sudah melatih diri kita enggak kroso untuk memberi. Gaya hidupnya gimana? Tetap enggak aneh-aneh gitu ya. Enggak macem-macem. Saya di Jakarta enggak pernah ke mana-mana. Saya di Jakarta yang dekem aja cuma di apartemen. Ya. Saya tuh diajakin pergi sama Pak Gembala, Bu Gembala misalnya contoh ya seperti itu ya. Nanti di rumah makan lagi saya, makanya lemu aku. Dolen di mana-mana, makan di mana-mana, pulang tetap makan deh. Jadi kesayangan istri saya ini. Soalnya makanannya selalu saya habiskan. Manusia lama itu keras hati, gak peka rohani. Manusia baru gimana? Lemah lembut, penuh belas kasihan. Ya. Manusia lama hidup menuruti hawa nafsu, kenajisan. Manusia baru menggantikan hawa nafsu dengan kasih agape, mengampuni. Manusia lama serakah, egois, sombong. Manusia baru rendah hati dan sabar. Manusia lama penuh kemarahan, dendam, iri hati. Manusia baru penuh damai, penguasaan diri. Manusia lama fitnah, kata-kata kotor. Manusia baru perkataannya membangun dan penuh kasih. Manusia lama berdusta, menipu. Manusia baru jujur dan transparan. Manusia lama hidup menuruti daging. Manusia baru menghasilkan buah roh. Di Alkitab, orang benar-benar bertobat,
pada waktu zamannya Yesus, salah satunya itu Sakeus, betul atau tidak? Masih ingat kan ceritanya Sakeus? Ya, Bapak Ibu ingatnya Sakeus yang apa? Naik di pohon soalnya dia pendek, karena itu yang sering kali mungkin dikhotbahkan di sekolah minggu. Atau Bapak Ibu juga ingat bagaimana Sakeus menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang dia peras. Dia menyerahkan, enggak tahu, saya lupa, mohon maaf, separuh hartanya mungkin. Ya, Bapak Gembala udah confirm berarti separuh gitu aja. Separuh hartanya itu diberikan. Bapak Ibu kalau kira-kira Bapak Ibu punya 10 miliar, ya, Bapak Ibu berarti ngasih berapa itu? 5 miliar. Kalau 100 miliar, 50 miliar. Enggak kaleng-kaleng lah istilahnya seperti itu, enggak main-main loh. Dan itu pertobatan. Yang saya rasakan ketika saya menjadi manusia baru, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi saya percaya ini yang juga Bapak Ibu alami. Ketika saya menjadi manusia baru, pikiran saya cuma satu, ya apa caranya saya berbuat baik. Ya kan? Dan itu yang Bapak Ibu rasakan. Contohnya apa? Lihat orang Bapak Ibu pingin nyapa, betul atau tidak? Nah ini masalah. Nyapa di Indonesia, apalagi di Surabaya, di Pulau Jawa, sing jenenge nyopo, itu sopan santun, betul atau tidak? Nyapa di Pulau Jawa, itu wajib hukumnya, betul atau tidak? Ya. Karena di Pulau Jawa, di Jawa Timur, di Surabaya, gak nyopo, ya dianggap gak Jawa, itu mau. Ya toh? Jadi, ya sombong. Antara sombong sampai sombing, gitu aja. Saking sombongnya jadi sombing, ya seperti itu. Ya, wis-wis gak pernah dengar kata sombing. Jadi mungkin nyopo itu normal, tapi pada waktu saya jadi manusia baru, nyoponya saya itu tulus, ngerti nggak maksud saya? Nyoponya saya itu sungguh-sungguh. Saya ingin berbuat baik, saya ingin terlibat dalam perbuatan baik. Dan itu yang saya harap Bapak Ibu lakukan. Bahwa ketika kita jadi manusia baru, Bapak Ibu terlibat dalam kerja bakti, bukan berarti sungkan sampai tonggoi. Paham nggak maksud saya? Tapi Bapak Ibu kerja bakti, karena saya mengasihi. Gitu Bapak Ibu. Nah kalau kita punya pikiran-pikiran yang seperti itu, saya percaya. Kita itu direvolusi, betul nggak? Dulunya kita itu keliru pemikirannya dan sebagainya. Tuhan memperbarui kita. Indonesia ini perlu revolusi mental, sayang sekali. Cuma wacana, cuma kalau di Kristen jenengi khotbah. Zamannya Pak Jokowi ngomongnya revolusi mental, betul atau tidak? Sampai hari ini bagaimana? Gak ada revolusi mental. Bapak Ibu kalau sekarang kita naik mobil, ya Pak Yeri, mau belok ke kiri, kan kita mesti ngeliat kanan Pak. Betul atau tidak? Tapi ternyata di sebelah kiri ada sepeda motor Pak. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Saya berharap manusia baru di sini nggak ada yang nuabrai jalur, ngerti nggak maksud saya? Mama-mama pakai helm ya. Tadi perjalanan ke sini aja saya ngelihat di depannya Pondok Chandra itu. Ada anak segini, kalian berdua itu. Ada anak seumuran mereka, bonceng adiknya di depan dan di belakang. Mati enggak? Ngerti enggak maksud saya? Anak kecil, kok bisa diizinkan sama papa mamanya? Saya yakin ini karena papa mamanya bukan manusia baru. Indonesia perlu enggak Yesus Kristus? Perlu. Eropa kalau sekarang itu Bapak Ibu lihat modelnya gak karu-karuan dengan adanya LGBT, ya tahu kan LGBT? Lontong, getuk, oh bukan. Apa? Lesbian, gay, biseksual, T-nya transgender. Sing iku lho, Mas dadi wedok, wedok dadi mas-mas itu loh, ya. Ya. Nah, oke. Eropa sekarang modelnya kayak begitu. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu mikir kalau negara Israel itu negara yang rohani gitu ya, dan sebagainya. Israel itu malah mengizinkan LGBT. Israel yang model sekarang ini loh, yang Bapak Ibu kepingin tahu pergi ke sana, itu modelnya gak karu-karuan Bapak Ibu. Ya. Tetapi jangan lupa, kenapa kok mereka jadi negara maju? Kenapa kok mereka gak kayak Indonesia, lebih bagus daripada Indonesia? Ele-ele Eropa itu pernah bertobat.
Nangkep nggak maksud saya? Ele-ele Eropa itu pernah ada gereja yang merevolusi cara berpikir mereka. Ele-ele Amerika, Amerika itu benar-benar dibangun atas dasar Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat undang-undangnya, konstitusinya Amerika, itu sebetulnya merefleksikan firman Tuhan. Walaupun modelnya gak karu-karuan, dia pernah. Semua negara ini perlu Yesus Kristus. Iya. Untuk apa? Mengalami pembaharuan ini tadi. Makanya balik lagi. Bumi yang ada sekarang ini bisa jadi bumi yang baru. Langit yang ada sekarang ini bisa jadi langit yang baru. Kalau diisi manusia baru. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa nanti bumi yang sekarang ini nanti diterpa oleh meteor, ya dintekno ae saiki ya. Dieksploitasi saja. Enggak usah jadi orang Kristen karena enggak ada gunanya. Toh ya nanti dihancurkan. Kalau kita berpikir seperti itu, enggak benar kayaknya. Oleh sebab itu, tugas gereja itu ngapain? Tugasnya gembala dan ibu gembala ngapain? Saya juga sebagai pemberita firman Tuhan ngapain? Bapak Ibu yang sudah disebut murid Kristus ngapain? Bikin manusia baru. Ya, kita itu terlibat dengan sebuah bisnis yang sangat besar. Bagaimana kita bisa memuridkan begitu banyak bangsa untuk menjadi manusia baru. Bapak Ibu jangan pusing kalau misalnya contoh Bapak Ibu sekarang aja belum jadi manusia baru. Oleh sebab itu kita yang mesti bertobat Bapak Ibu. Jadi manusia baru dulu supaya kita bisa ngasih tahu yang lain. Ya. Manusia baru harusnya tidak terlibat dalam hutang. Apalagi hutangnya adalah hutang untuk konsumsi. Saudara saya datang ke saya, pinjem uang, gitu ya. Buat apa? Buat ini. Nah problemnya adalah saudara saya ini punya problem dengan suaminya. Saya pinjemin yang namanya saudara, ya kan? Seperti itu. Tapi ketika dia pinjem lagi dan dia bayar, yang ngajar untuk harus bayar, gitu kan ya. Dan sudah selesai, terus kemudian dia mau pinjem lagi, saya tanya, kenapa? Dan saya tahu problemnya dia itu adalah dia dengan suaminya ini nggak bersatu, nggak sepakat. Buat saya ngomong begini, daripada kamu pinjem, kamu boleh pinjem, yang kali ini boleh pinjem lagi. Tapi kamu dan suamimu harus datang ke aku untuk dimuridkan, ngerti nggak maksudnya? Harus jadi manusia baru juga. Bagaimana kalian jadi suami istri terus kemudian suami istri Kristen tapi kok nggak bisa akor? Apalagi istrinya pinjem uang di belakang suaminya, ngerti nggak maksud saya? Ya, kalau misalnya contoh nih ya, istri saya pinjem uang kepada Pak Yere, gitu kan ya, tanpa sepengetahuan saya, kan suatu kali nanti saya tahu gimana perasaan saya. Marah lah ya, ngapain? Masih kurang ya? Gaji yang saya berikan dan sebagainya seperti itu. Nah, hal seperti ini tidak boleh dilakukan oleh manusia baru, Bapak Ibu. Berarti manusia baru ini harus punya hikmat. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, hikmatnya datangnya dari mana? Firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Belajar setiap hari Minggu seperti hari ini. Kita dengar firman Tuhan, kita dapatkan pewahyuan baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru. Jadi manusia baru. Manusia baru kita tuh harus diperbarui, nggak cuma sekali. Pada waktu Bapak Ibu, ya Tuhan aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi di situ selesai. Enggak. Tiap hari terus diperbarui. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan, ya itu tadi, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Suatu kali dia pinjam uang lagi untuk apa? Untuk kepentingan sekolah. Saya bilang, no. Kenapa? Saya ini termasuk ekstrim loh Bapak Ibu ya. Asal ada makanan dan pakaian. Enggak, bukan minuman, pakaian. Asal ada makanan dan pakaian. Ya, makan minum tapi nggak pakai pakaian kan bahaya ya kan, dianggap gila ntar. Asal ada makanan dan pakaian, berarti sekolah nggak termasuk loh Bapak Ibu. Loh, Pak Ferry serius Pak Ferry. Masa Pak Ferry kemudian nggak sekolah yang baik? Kan pasti ya kita kepingin tuh sekolah di Harvard gitu kan ya. Atau sekolah gimana? Kan pasti tuh anak-anak kita sekolah yang bagus dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau sampai kita ngotot terus kemudian kita utang hanya untuk nyekolahkan anak. Terus anakmu dolenan.
gak sekolah, gak serius, terus kadung utang, ngerti gak maksud saya? Kan gak pingin muntap aja, ngerti gak maksud saya? Gak pingin jadi huluk, ngerti gak maksud saya? Ya, lu kok jadi huluk ya, hijau sekarang mukanya. Ya. Buat saya, anak SMA, kalau mau sekolah, halo anak SMA, gitu ya. Kalau mau sekolah, kalau bisa sekolah ODW, saya dulu sekolah sendiri. Kenapa? Tapi begini ya, kalaupun saya punya anak ya tetap saya berjuang untuk menyekolahkan. Tapi kakak ini utang, ngerti nggak maksud saya? Ya. Kalau seandainya nggak punya sepeda motor, loh saya enak sekarang. Ya, Kang Deddy Mulyadi nyuruh anak-anak itu jalan kaki, betul atau tidak? Seneng loh nonton area SMA jalan-jalan itu ya, area SMP juga jalan kaki. Orang tua, mama-mama nggak boleh nganter. Tibone kok jadi rasan-rasan kok. Lu gitu ngomongnya Kang Deddy Mulyadi ngomongnya begitu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, sebetulnya kebutuhan kita itu ya santai saja. Nggak usah ngotot sampai punya utang sampai di sana sini dan sebagainya. Santai saja. Nggak usah ngotot-ngotot. Sebelah duwe kulkas masuk kene gak duwe misalnya seperti itu. Nah itu jelas itu. Itu sudah jelas. Clear, nggak usah. Ya. Ngombe banyu kendi gak apa-apa. Kalau pingin adem aja, betul atau tidak? Ya, jadi saya mau berharap bahwa kalau hari ini kita masih susah, tahan, biarin. Tapi dengan kesungguhan hati, dengan firman Tuhan, hikmat dari Tuhan, nanti Tuhan ngajarin kita, pelan-pelan. Mother Teresa tuh ngomong gini, Tuhan itu nggak memanggil kita untuk berhasil. Tuhan itu memanggil kita untuk setia. Ngerti nggak maksud saya? Kita tuh gampang kepingin silau. Lihat orang berhasil cepat gitu ya. Waduh, aku pasti dua pesugihan misalnya seperti itu. Ya. Atau mungkin, wah aku kok hebat, saya pingin niru dia. Saya dengan dia itu berbeda, betul atau tidak? Bapak Ibu dengan dia itu berbeda, santai saja. Ya. Hari ini semua orang berbondong-bondong beli emas, betul atau tidak? Lebih gendeng mana ada pendeta yang ngomong beli perak soalnya masih larangan. Loh, ada di TikTok. Ya, ada pendeta yang cukup senior loh. Ngomong nanti beli silver, emas, perak itu nanti itu. Lebih ngawur lagi ada yang gereja bagi-bagi emas, ya kan? Oh nggak tahu ya. Ya sudah tenang ya, gak usah di sini aja. Ternyata emasnya juga gimmick loh. Emasnya itu cuma seharga Rp5.000, kayak bayar parkir di sana iso. Itu cuma kayak bayar parkir ternyata. Terus ngomongnya lagi gini, emas dan perak itu milik Tuhan. Gitu. Ya, bingung saya. Bapak Ibu jangan bingung sama bahasa kerennya itu FOMO, fear of missing out. Kita khawatir ketinggalan. Kok semua orang kayak begitu? Saya juga mau begitu. Enggak usah. Bapak Ibu. Ya. Saya nggak pusing sama orang nanti kok sugih gara-gara investasi ini, investasi itu dan sebagainya. Bapak Ibu harus tenang. Makanya kadang-kadang Tuhan, bukan kadang-kadang, memang Tuhan ngomong begitu. Di dalam tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Kalau Bapak Ibu gampang diombang-ambing, Bapak Ibu koyo arek cilik. Nangkep maksud saya. Hanya anak kecil yang bisa diombang-ambingkan. Makanya firman Tuhan ngomong gini, kalau kamu masih diombang-ambingkan angin pengajaran dan sebagainya, berarti kamu belum dewasa. Tapi manusia baru yang sudah dewasa, gak gampang diombang-ambing. Ya ibaratnya kalau main sepak bola itu ya, back yang hebat itu tidak tergoda oleh strikernya. Boya minta ampun. Dia tetap tenang. Tiba-tiba, mati udah. Nyantai. Karena apa? Dia udah punya pengalaman yang sangat banyak. Bisa nggak anak kecil di sini, remaja, ketika baca firman, terus kemudian menjadi lebih pintar daripada orang dewasa? Bisa. Bisa banget. Cuma nggak boleh sombong itu aja. Bisa. Firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak suka firman Tuhan, nggak suka baca firman Tuhan, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Jadi manusia baru sudah dibaptis tapi nggak berkembang, nggak bertumbuh, nggak dewasa. Bapak Ibu dalam kesulitan, itu bukan manusia baru. Saya nggak nawarin apa-apa Bapak Ibu ya. Saya nggak menawarkan kalau jadi orang Kristen, jadi manusia baru pasti soge, no. Malah saya selalu ngomong, asal ada makanan dan pakaian. Tapi karena pikiran saya asal ada makanan dan pakaian, nyantai hidup saya. Betul atau tidak? Orang lain punya ini, punya itu, saya nyantai. Terserah.
Terus Bapak Ibu lihat di depan, loh kok motornya Fortuner itu? Ngarep. Nah, saya jawab Bapak Ibu, saya jawab. Ya, saya jawab. Buat saya kekayaan itu adalah hasil penggunaan talenta yang Tuhan kasih dalam diri saya. Nangkap sampai di sini? Bapak Ibu dikasih talenta, Bapak Ibu diminta untuk menggunakan. Ketika kita menggunakan talenta bakat yang kita punya, terus kemudian ada yang menghargai, kita dapat duit. Terus maksud saya ngomong gini, ini pelayanan. Ngerti nggak maksud saya ketawa? Lu mau ngaku kerja kok dikei duit, betul atau tidak? Iya. Bahkan saya sekarang setelah punya istri saya lebih galak daripada saya. Ya, kalau misalnya contoh ada kerjaan yang nggak cocok, harganya nggak bagus dan sebagainya, istri saya ngomong nggak usah gitu, dan saya malah yes gitu. Loh karena saya menggunakan talenta yang saya terus kembangkan dari misalnya contoh, kalau ceritanya talenta kan 1, 2, 5, betul ya? Nggak usah ngomong yang 5 lah, saya ngomong yang 2 aja. Ketika dari 2 saya kembangkan, saya dapat berapa tadi? 4 kan? Loh kalau saya kembangkan terus kan jadi berapa itu? 8. Saya kembangkan terus kan jadi banyak Bapak Ibu. Iya kan? Dan itulah yang terjadi. Ketika kita terus belajar. Sampai hari ini saya belajar enggak? Masih. Nah kalau ketika saya belajar, saya menggunakan talenta itu, terus kalau saya soge, loh itu bukan tujuan. Paham enggak maksudnya? Saya enggak pernah berpikir bahwa saya punya rumah, enggak pernah. Saya enggak pernah berpikir bahwa saya beli mobil, saya dulu menikah sama Vera, cincin kawin saya itu kono regone. Ya, enggak ada harganya. Kono berliannya Bapak Ibu dan sebagainya seperti itu. Ya. Kalau sekarang saya beli yang ada berliannya, ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Oh gitu, ada uangnya, enggak utang, ngerti enggak maksud saya? Pokoknya enggak utang, Bapak Ibu ya. Oke. Terus kira-kira kalau misalnya punya uang segitu banyak, mau ngapain juga? Nah mau ngapain? Saya tanya juga. Gak duit-duit bingung, betul atau tidak? Duit-duit ya bingung. Iya, semakin banyak uang kita, di Alkitab sombong, ngerti nggak? Perumpamaan orang yang kaya, yang nimbun uang di gandum yang sebanyak-banyaknya di lumbung, terus ngomong gini, tenanglah jiwaku, tenang. Ternyata langsung diambil sama Tuhan, ngerti nggak maksud saya? Loh, aku ya pedih juga loh. Paham nggak maksud saya? Jadi nggak punya uang pun kita berdoa, punya uang pun kita juga harus berdoa. Duitnya dienggo apa? Mau dipakai apa? Mau untuk apa? Ya, 10% sudah diberikan pada Tuhan. Kok saya lebih? Ngerti nggak maksud saya? Buat apa? Nah itu Bapak Ibu. Kita perlu banyak berdoa, percaya pada Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita jam 9 kita akhiri ya khotbah siang hari ini. Atau pingin nanya, mau tanya jawab? Boleh. Boleh. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa firman Tuhan ini kok CAPE, tapi apa bisa dilakukan? Gitu kan ya. Apa bisa dilakukan? Loh, saya sih berharap bahwa saya melakukannya gitu Bapak Ibu. Kita udah melakukannya. Apakah bisa semua itu? Bisa Bapak Ibu. Dulu kalau ngomong melarat itu Bapak Ibu ya, papa mama saya itu nggak punya rumah ya nggak punya rumah. Sampai terakhir papa mama saya itu nggak punya rumah. Terakhir itu saya yang berjuang untuk papa saya. Ada warisan dari uncle itu adik papa gitu kan ya. Saya bilang sama adiknya papa yang lain, karena papa saya itu yang tertua, saya ngomong gini, papa aku itu gak di rumah, dari nom gak punya rumah. Ada warisan seperti ini, boleh gak aku minta untuk papa? Tapi yang lain kamu boleh bagi-bagi dan sebagainya seperti itu. Karena saya yang paling tua, dan saya modelnya kayak preman gitu ya. Ya, semua ya juga akhirnya rodok sungkan gitu kan ya, dikasih. Akhirnya papa saya punya rumah, meninggal, dia paling gak bisa mewariskan rumah itu ke cece saya gitu, kakak perempuan saya. Seperti itu. Tapi kalau saya ya enggak perlu warisan, Bapak Ibu. Bukan berarti sombong, enggak. Tapi ya sudah, Tuhan sudah cukupkan buat saya, sudah cukup. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan yang berbicara kepada saya 4 November tahun 90 itu terus berbicara kepada saya sampai hari ini. Terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa buat hidup saya, Bapak Ibu.
Kalau sampai hari ini saya masih bisa bekerja dan masih menambah pundi-pundi saya, ya sudah. Iki urusanku ambek Tuhan, duitnya digawe opo iki. Kalau Bapak Ibu sekarang masih berjuang untuk ngumpulin uang, untuk menyelesaikan ini, itu dan sebagainya, saya percaya itu juga kehendak Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu punya hutang dan Bapak Ibu berdoa supaya utang ini dibayar dengan cara yang benar, itu kehendak Tuhan enggak? Silakan didoakan. Silakan didoakan. Cuma di dalam diri saya, di dalam diri kita harus punya hikmat. Kapan itu keinginan, kapan itu kebutuhan. Lek kebutuhan boleh. Kebutuhan itu apa? Makan. Nah, pertanyaannya kan mangan pecel, opo makan gulai kambing. Atau makan apa itu namanya yang enak sing aku ya ikan laut itu loh yang apa? Oh ya, salmon. Ada lagi yang lebih mahal lagi, apa? Yang kayak kepiting tapi lebih mahal, lobster. Ya. Ya saya tetap makannya pecel, Bapak Ibu. Kenapa kok saya itu ya juga nggak pernah susah? Ya pikiran saya sederhana. Saya lebih senang pecel dibanding lobster. Bahkan urang aja enak kok daripada lobster. Duh, betul ya Bapak Ibu kalau nanti, oh ya boleh lah dikasih orang makan lobster, boleh lah, boleh, silakan dimakan. Nanti rasa enak kurang daripada lobster. Apalagi lobsternya air tawar. Oke, kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa kami datang kepadamu. Kami menghampirimu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu. Kalau perkataan-Mu meneguhkan hati kami, untuk kami menjadi manusia baru, bahwa manusia baru itu hidup dalam kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Manusia baru memegang teguh firman, perkataan Bapa sendiri. Di dalam hati yang sudah diperbaharui, di dalam pikiran yang sudah diperbaharui, kami menyimpan firman-Mu, perkataan-Mu. Dan perkataan-Mu itu Bapa yang mengubahkan hidup kami, membuat kami memiliki hikmat yang begitu luar biasa untuk menjalani hidup. Sehingga kami tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Bangsa-bangsa yang mencari kepuasan lewat hal-hal fisik. Tetapi kami menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang melayani Engkau, tetapi memiliki kuasa kerajaan sorga. Perkataan kami penuh kuasa. Tindakan-tindakan kami mencerminkan kasih. Pikiran kami rindu untuk mengenal Engkau Bapa yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kami menjadi terang dimanapun kami berada. Bangsa-bangsa, orang-orang, tetangga-tetangga yang tidak mengenal Engkau mencari kami karena mereka melihat hidup kami berbeda. Hidup kami bertumbuh, hidup kami berbuah di dalam Engkau. Berkat-Mu atas jemaat di tempat ini, untuk gembala dan istri, supaya gereja ini bisa menjadi Sion, di mana orang datang berduyun-duyun untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami diubahkan dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan dua kali, dan persembahan kedua. Ya, persembahan kedua untuk Natal. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku